Jangan pernah lihat ke cermin itu setelah tengah malam. Namaku Sari. Maret 2024, aku mewarisi rumah tua di kota gede. Rumah itu sudah kosong hampir 15 tahun. Begitu masuk, udara terasa berat. Bau apek dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang gak bisa aku jelaskan. Seperti kesedihan yang membeku. Di kamar paling ujung, aku menemukan cermin besar dengan bingkai ukiran emas yang ditutupi kain putih. Entah kenapa, tanganku bergerak sendiri untuk membukanya. Aku berdiri di depan cermin, tapi di refleksi itu ada bayangan di belakangku. Bayangan yang gak ada di ruangan ini. Keesokan harinya, Bu Sarti, tetangga nenek, datang dengan wajah pucat. "Jangan sentuh cermin itu, Nak. Nenekmu dulu melarang siapapun mendekatinya. Ada 7 jiwa yang terperangkap di dalamnya." Malam pertama, aku gak bisa tidur. Telingaku menangkap suara, seperti goresan kuku di kaca. Dari arah kamar cermin itu. Tepat tengah malam, pintunya terbuka sendiri. Dan aku melihatnya. Sosok wanita berambut panjang berdiri membelakangi cermin. Tapi kepalanya menghadapku. Dan saat itu aku tahu, mereka ingin keluar. Tengah malam pertama, aku melihat sosok dengan kepala menghadap ke belakang di dalam cermin. Dan sekarang, aku harus tahu siapa mereka. Pagi itu, aku memberanikan diri mencari di loteng. Harus ada sesuatu yang nenek sembunyikan. Dan aku menemukannya. Sebuah kotak berisi diary lama dan foto-foto. 15 Agustus 1967. Cermin itu datang dari rumah Belanda yang terbakar. 7 orang tewas dalam kebakaran itu. Tapi jasad mereka tidak pernah ditemukan. Keluarga Vandermeer, ayah, ibu, 4 anak dan 1 pelayan. 7 orang. Mereka semua tersenyum di foto ini. Tapi matanya kosong. Entry terakhir nenek ditulis dengan tinta merah. Mereka hidup di dalam cermin. Mereka mencoba keluar setiap tengah malam. Aku berhasil menyegel mereka dengan doa. Tapi jika segel itu rusak, ya Tuhan, aku baru sadar. Kemarin aku membersihkan bingkai cermin itu. Aku tanpa sadar merusak segelnya. Aku punya waktu sampai tengah malam untuk mencari cara menutup portal itu lagi. Tapi semua ritual yang kutemukan butuh waktu persiapan. Dan aku mendengar suara dari dalam cermin makin keras. 23, 30. Aku sudah siap dengan doa dan sesajen. Aku harus masuk ke kamar itu dan mengunci mereka sebelum tengah malam. Sebelum mereka sempat keluar sepenuhnya. Mereka semua ada di sana. 7 sosok, menekan cermin dari dalam. Wajah mereka, ya Tuhan, wajah mereka sudah membusuk, tapi masih hidup. Dan mereka menatapku. Tidak, doanya tidak bekerja. Cermin itu retak. Mereka mulai keluar. Mereka keluar satu persatu. Dan yang pertama, menarik tanganku. Lari, aku harus lari. Mereka di belakangku. Saat cermin itu retak sepenuhnya, mereka keluar. Tapi ada yang aneh. Mereka tidak menyerangku. Mereka malah berbicara. Kalian bisa bicara? Kami bukan musuhmu, Sari.
Kami terjebak. Sejak kebakaran tahun 1965, kebakaran itu bukan kecelakaan. Seseorang mengunci semua pintu dan jendela dari luar. Kami berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang. Kami terbakar hidup-hidup di depan cermin ini. Dan yang mengunci pintu itu adalah nenekmu, Sari. Dia muda saat itu, bekerja untuk keluargaku. Kami memperlakukannya buruk, dan suatu malam dia membalas dendam. Tidak mungkin. Nenek tidak mungkin. Dia orang baik. Dia selalu... Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Sari, kau tidak mengerti kan? Kau pikir kau datang ke sini tahun 2024. Tapi lihat cermin ini lagi. Apa maksud? Kenapa di cermin aku memakai baju pelayan? Ini baju dari foto-foto tahun 1960-an. Kau bukan cucunya, Sari. Kau adalah nenek itu. Kau terjebak dalam loop. Kau hidup 15 September 1965 ini berulang-ulang. Setiap kali kau mengunci kami. Dan setiap kali karma menjebakmu di cermin ini bersama kami. Tidak. Aku ingat hidupku. Aku lahir 1997. Aku tidak pernah meninggalkan rumah ini, kan? Namaku Sari. Hari ini aku mewarisi rumah tua peninggalan nenekku. Di kamar paling ujung ada cermin. Ini bukan tentang dendam lagi. Ini tentang kami tidak bisa pergi. Cermin ini tidak melepaskan siapapun. Tidak akan pernah.